tes, tes. Shalom semuanya, tetap semangat. Lambaikan tangannya yang semangat. Puji Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ora la patakara la balaba ya shandara la patakora la balaba ya shandara la patakora la balaba. Ora la patakara la baya shandara la patakara la patakora la baya shikara la balaba. Ora la patakora la baya shandara la patakora la baya shikara la balaba. Ora la patakara la balaba la baya shandara la patakora la balaba. Ora la baya shikara la balaba ya shandara la balaba. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh bertemu ya Tuhan untuk melakukan ibadah Natal lewat Zoom ini Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, biar lawatan-Mu terjadi di rumah-rumah Tuhan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan dan Allah hadir Tuhan di setiap rumah-rumah yang ada. Terima kasih Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Perbuatan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Basuh kami semua jiwa roh kami. Darah Yesus, darah Yesus. Pimpin kami dalam ibadah Natal. Basuh jiwa dan tubuh kami darah Yesus. Akhirnya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kesalahan kami. Kepala kami akan menyampaikan kesehatan, kewahyuan. Setiap kami juga diurapi oleh terima kasih Tuhan, kuduskan ruangan ini, kuduskan dengan darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Video dibuka. Mari saudaraku, kita angkat penyembahan. Setiap kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, sembah dan puji Dia. Mari berhimpun. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Ayo mari berhimpun. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Yesus Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari saudaraku di rumah yang terbaik karena Yesus sudah lahir. Mari setiap kita menyembah Dia dengan setiap lutut akan bertalut kepadamu ya Tuhan. Yesus adalah Raja, Engkau Yesus adalah Tuhan. Dahsyat, Kau ajaib ya Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Waktu saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah
sendiri, Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan. Sekali lagi sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Urabagana kalabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Shanda kata karalaba ya ralapandara laparalaparalaparalaba. Terima kasih Tuhan. Urabagana kalabala-bala-bala-bala. Terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kami tidak ada dalam satu ruangan, kami bersyukur kami berkumpul dalam satu alam roh bersama-sama. Korabaga kami ada dalam hadirat Tuhan, hadirat yang sama. Oh, di setiap rumah kami tahu Engkau hadir bersama-sama kami ya Tuhan. Di setiap rumah hadirat-Mu turun dengan dahsyat. Oh, Raga Bagana, kalau kami bersyukur untuk Natal keluarga yang kami lakukan malam ini Tuhan. Oh, Rabagana, karena di tengah segala keterbatasan yang ada, Engkau Allah yang dahsyat yang terus menyatakan kasih dan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang dengan sukacita yang daripada Allah. Oh, damai sejahtera memenuhi kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah Natal keluarga kami malam ini dari awal sampai akhirnya. Jadilah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan dalam ibadah kami malam ini. Tuhan yang dipermuliakan atas setiap keluarga. Oh, yang malam hari ini datang bersama-sama. Kami datang bersama-sama orang tua kami. Kami datang bersama-sama suami kami, istri kami. Kami datang bersama-sama anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Sebelum kami lebih jauh lagi memuji dan menyembah Allah, sebelum kami lebih jauh lagi bersukacita di perayaan Natal keluarga ini, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan pesan yang Kau akan sampaikan kepada kami. Pesan Natal bagi setiap keluarga di GBI Cilegon Kota. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami diberkati melalui firman Allah. Kami mengalami mujizat melalui firman Allah. Kami ditolong melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan sembah dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, saya sapa dulu saudara, keluarga demi keluarga. Puji Tuhan. Saudara shalom. Shalom. Lambaikan tangan saudara, shalom, bahwa saudara mendengar suara saya.
Saudara bisa meresponi saya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak sekali keluarga yang hadir malam hari ini. Kurabagana kalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau sampaikan isi hatimu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita awali seluruh kegiatan kita ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ini berbeda dengan biasanya. Tapi kali ini kita dahulukan firman Tuhan dalam pertemuan kita. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema yang akan kita bahas pada khotbah Natal pada malam ini adalah Immanuel. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan tema yang disampaikan oleh kantor pusat GBI dari BPH dan harus disampaikan kepada jemaat dalam masa-masa perayaan Natal, dalam ibadah Natal. Nah, saudara, tolong bisa dimunculkan slide-nya. Saya minta tolong Mas Adi, munculkan slide-nya. Bapak Ibu Saudara, tolong siapkan firman Tuhan Matius pasal 1. Kalau saudara ada Alkitab, buka bersama-sama saya Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Ya, kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini karena ini yang menjadi ayat emas dalam tema khotbah malam hari ini. Matius pasal 1 ayat 23. Saya tunggu saudara. Saudara buka Alkitabnya. Ya, kalau sudah kita akan baca sama-sama dengan bersuara. Memang saya tidak bisa mendengar suara saudara, tapi saya percaya saudara membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, udah siap? Siap, saudara? Oke ya. Kita baca. Matius pasal 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, saudara ya. Jadi ini adalah kata-kata malaikat yang disampaikan kepada siapa, saudara? Kepada Yusuf. Karena pada waktu itu, Yusuf sedang mengambil keputusan untuk menceraikan Maria, memutuskan hubungan pertunangannya dengan Maria. Karena Maria didapati oleh Yusuf itu sedang mengandung. Tapi kemudian malaikat datang dan malaikat memberitahu firman Tuhan, terutama Matius pasal 1 ayat 23 ini. Malaikat kasih tahu kepada Yusuf bahwa apa yang dikandung oleh Maria saat ini, itu adalah penggenapan akan firman Tuhan yang sudah disampaikan terlebih dahulu 700 tahun yang lalu kepada Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu tentang kelahiran Yesus. Nah, Yusuf jadi dikuatkan dengan pesan ini, saudara. Bahkan malaikat itu tambahkan bahwa Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Oke, coba slide berikutnya. Tolong klik slide berikutnya. Nah, ini ayatnya. Ini yang dikatakan oleh malaikat tadi. Ya, ini perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, gitu ya saudara ya. Jadi ini diambil memang dari nubuatannya Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, saudara, ada yang mau kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, ya, apa yang disampaikan malaikat kepada Yusuf, saudara. Di sana dikatakan bahwa Yesus yang akan lahir itu akan disebut Immanuel. Yesus itu akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita, gitu loh saudara. Nah, saudara tahu bahwa
latar belakang ayat ini adalah pada waktu itu Nabi Yesaya itu sedang terus mengingatkan orang Israel, sedang terus berkhotbah kepada orang Israel, bahkan menegur orang Israel, ya secara luar biasa tuh, saudara, bertahun-tahun. Itu kalau saudara baca Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 12, isinya itu semua adalah teguran-teguran firman Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya, karena memang orang Israel pada waktu itu sedang jahat-jahatnya. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka sedang jahat-jahatnya. Sampai akhirnya Yesaya sampai bernubuat bahwa sebentar lagi mereka akan mengalami satu kesulitan yang luar biasa karena raja negeri Asyur akan menyerang mereka. Dan kemudian mereka akan mengalami tekanan yang luar biasa melalui Asyur. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesaya. Tapi di tengah-tengah penyampaian tentang berita yang tidak enak itu, saudara, ternyata ada kabar baik juga yang disampaikan oleh Yesaya. Ya, bahwa nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan kelepasan kepada Israel. Tuhan akan menolong Israel. Tuhan akan memberkati Israel. Nah, tandanya itu apa, saudara? Tandanya ialah apabila nanti mereka melihat seorang anak dara mengandung, seorang perawan mengandung. Coba, menurut saudara, bisa nggak seorang perawan mengandung? Nggak bisa harusnya. Ya saudara ya, namanya perawan nggak bisa hamil. Begitu. Tapi kita tahu kemudian yang terjadi kepada Maria, Maria itu hamil tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Dia seorang perawan murni, tapi dia bisa mengandung. Dan itulah tandanya, di mana Allah mulai menyatakan dirinya. Ya, saudara, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, itu saudara. Ya, jadi saudara, waktu kita merayakan ibadah Natal keluarga seperti saat ini, satu hal yang saudara dan saya harus sadar dan imani, bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus Tuhan namanya, yang lahir 2000 tahun yang lalu itu disebut Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Allah beserta saya, Allah beserta saudara semua. Amin. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini penting banget kesadaran ini, iman dan kesadaran bahwa Allah itu beserta dengan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita bicarakan malam hari ini, saudara. Karena kita tahu, saudara, coba slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa tahun 2020 ini kita masuk dalam masa pandemi, ya. Sudah tahun yang sangat sulit. Mulai bulan Maret, ya saudara ya, sampai saat ini, dan kita nggak tahu kapan akan berhenti, ya. Kita mengalami masa yang sangat sulit, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, mungkin juga krisis iman dan lain sebagainya, ya. Banyak di antara kita hari-hari ini sedang mengalami banyak masalah, terutama saya tahu masalah-masalah ekonomi. Ada orang yang di PHK, ada orang yang dipotong gajinya, ada orang yang tidak bisa membayar hutangnya, tidak bisa membayar hal-hal kewajiban-kewajiban yang lain, dan hidupnya mengalami kesulitan yang luar biasa. Begitu juga di tengah-tengah rumah tangga terjadi percekcokan, bahkan dikatakan data membuktikan bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, angka perceraian itu meningkat. Wow, ya. Manusia sedang ada dalam tekanan yang luar biasa, termasuk kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Tapi saudara, saya percaya di masa-masa yang sangat sulit ini, di masa-masa yang penuh dengan tekanan ini, waktu kita sadar bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, itu harusnya menjadi awal kita mengalami kemenangan. Amin. Ya, jadi kunci kemenangan di masa pandemi ini, bila kita menyadari bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu menyertai kita, gitu loh saudara. Ya. Nah, coba slide berikutnya. Ada 3 hal yang akan kita alami bila kita meyakini
penyertaan Allah dalam hidup kita. Ada berapa saudara? Ada 3. Ada 3 hal yang akan kita alami kalau kita sadar dan mengimani bahwa Allah itu menyertai hidup kita. Ya. Nah, yang pertama, penyertaan Tuhan itu memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Amin. Penyertaan Tuhan itu memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Nah, itu ya saudara ya. Ayatnya itu Yesaya 9 ayat 1 atau Yesaya 8 ayat 23a itu ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Nah, gitu ya saudara ya. Jadi kalau saudara bacakan Yesaya 8 ayat 23 itu sampai Yesaya 9 ayat 15 ya, itu Yesaya 9 ayat 5 itu berita tentang Yesus. Nubuatan tentang Yesus. Nanti saudara baca Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 5. Nah, salah satu ayatnya itu berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Ya, saudara ya. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa ini, saudara? Coba slide berikutnya. Artinya gini, badai itu bisa datang, ya, badai boleh datang, tapi badai pasti akan berlalu. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Ya, badai itu boleh datang, tapi badai itu pasti berlalu. Itu saudara ya, itu yang harus. Masa yang sulit tidak akan selama-lamanya. Nah, jadi di sini yang diperlukan apa? Daya tahan. Daya tahan saudara, endurance. Amin. Ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya saudara, penyertaan Tuhan itu akan memberikan jalan keluar terhadap masalah dan persoalan yang kita alami saat ini, saudara. Amin. Penyertaan Tuhan itu membuat kita mengalami jalan keluar. Gitu loh saudara. Ya, seperti ayat 1 Korintus, Tuhan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memang kita mengalami masalah, memang kita mengalami persoalan, ya. Kita ada dalam tekanan, tetapi Tuhan berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, itu loh saudara ya. Badai pasti berlalu, saudara. Penyertaan Tuhan itu, yang dimaksud penyertaan Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Gitu loh saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah. Ya, saudara. Kita lihat misalnya Maria dan Yusuf. Waktu mereka mengandung bayi Yesus, ya berarti kan Allah bersama-sama dengan mereka. Gitu ya. Waktu mereka mengandung bayi Yesus, mereka menghadapi masalah nggak? Mereka menghadapi persoalan nggak? Oh, menghadapi saudara. Mereka menghadapi persoalan yang rumit. Masa-masa di mana Yesus akan lahir, Maria mengandung 9 bulan, dan sebentar lagi akan melahirkan, dia mau bersalin, tapi waktu dia cari tempat, dia nggak mendapatkan tempat. Ada masalah besar. Bayangkan saudara kalau misalnya istri saudara atau anak saudara mengandung, sudah berkeluarga, mengandung, lalu mau melahirkan, nggak ada tempat gitu kan. Waduh, itu persoalan berat itu saudara. Tapi kita tahu puji Tuhan, Tuhan akhirnya berikan jalan keluar kepada Yusuf dan Maria, sehingga akhirnya ada tempat juga, kandang domba gitu ya, yang dimana akhirnya Yesus bisa lahir. Begitu juga waktu Yesus mulai bertumbuh, sampai masa kanak-kanak, mungkin sampai umur sekitar 2 tahunan begitu, tiba-tiba orang Majus datang dan kemudian memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur,
sambil memberitahu bahwa Herodes akan membunuh semua bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah, anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Nah, Yusuf diberitahu oleh malaikat untuk pergi ke Mesir. Biayanya dari mana? Ternyata dari persembahan orang Majus itu. Emas, kemenyan, dan mur itu luar biasa persembahannya. Itu menjadi modal mereka untuk lari ke Mesir. Sampai Herodes meninggal dan Maria dan Yusuf kembali lagi membawa Tuhan Yesus ke Israel. Ya, saudara. Jadi pernyataan Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah. Ya. Nah, saudara, di sini yang penting apa? Waktu kita ada masalah, yang penting apa, saudara? Yakobus 1 ayat 2-4, saya bacakan kepada saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi saudara, kalau kita sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan, sedang ada dalam pencobaan, bertahan saudara. Tetap bertekun di sana. Ya, saudara, tetap bertekun. Pasti ada jalan keluar. Gitu loh. Kita harus tetap bertahan, tetap bertekun. Maksudnya apa? Ya tetap bertekun dengan Tuhan. Saya perhatikan saudara, ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, begitu kena masalah, kena persoalan, itu seperti pohon putri malu gitu. Pohon putri malu saudara tahu ya, itu kalau kita nggak sentuh, dia tuh mekar luar biasa gitu, ya daunnya itu. Tapi coba kita sentuh sedikit aja, maka tiba-tiba dia menciut, gitu. Yang tadinya mekar jadi menciut. Nah ini banyak terjadi juga sama anak-anak Tuhan, saudara. Dalam masa-masa seperti ini mereka kena masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah anak, masalah masa depan, dan masalah-masalah yang lain menjadi menciut. Gitu. Tidak lagi bertekun di dalam Tuhan. Udah malas saat teduh. Malas mesbah keluarga. Malas untuk hadir di pertemuan-pertemuan ibadah. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai pakai pikiran sendiri. Mulai berjalan dengan pendapat sendiri, pendapat manusia, bahkan pendapat orang-orang di sekitarnya. Enggak lagi bertekun di dalam Tuhan. Enggak lagi setia melayani, enggak lagi setia beribadah, enggak lagi setia membaca firman Tuhan, enggak lagi setia berdoa. Ini namanya enggak tekun. Gitu ya. Sehingga masalah akan semakin sulit dalam hidupnya. Saya perhatikan saudara, baik itu level pengerja atau jemaat, banyak loh saudara orang Kristen seperti itu. Harusnya dia sadar penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan penyertaan Tuhan itu akan membawa dia kepada jalan keluar. Saya mau tantang saudara saat ini. Keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Ayo, masalah memang ada, persoalan memang ada, tekanan memang ada. Ya, tapi badai pasti berlalu. Akan ada jalan keluar dari Tuhan. Amin saudara. Yang perlu saudara tekun terus untuk mempercayai Tuhan. Tekun untuk berpengharapan sama Tuhan. Walaupun saat ini saudara belum lihat. Tapi saudara berpengharapan terus. Tekun berdoa. Tekun membaca firman Allah. Tekun beribadah. Tekun melayani. Saudara akan menerima jalan keluar daripada Tuhan. Oke, slide berikutnya. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan itu membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Nah, ini saudara ya, penyertaan Tuhan itu akan membuat masa depan kita cerah, kira-kira gitu saudara. Penyertaan Tuhan itu akan membuat masa depan kita gemilang. Bukan madesu, masa depan suram, itu kalau tanpa Tuhan. Kalau saudara keluar dari jalan Tuhan,
saudara nggak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, saudara nggak sungguh-sungguh lagi dengan perkara-perkara rohani, madesu akan terjadi. Masa depannya suram. Tapi kalau saudara terus bertekun dalam Tuhan, saudara sadar penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, masa depan itu sungguh ada. Ya, coba slide berikutnya. Masa depan itu sungguh ada. Nah, seburuk apapun masa lalu yang kita alami, Tuhan menyediakan masa depan yang cerah bagi orang percaya. Yesaya 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Percaya saudara, engkau disertai Tuhan. Tuhan punya masa depan yang indah dalam hidupmu. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus andalkan Tuhan. Ya, saudara, andalkan Tuhan. Gitu. Tuhan punya masa depan yang luar biasa untuk hidup saya, untuk hidup saudara, untuk anak-anak kita, bahkan untuk cucu-cucu kita. Tuhan punya masa depan yang luar biasa. Saudara tahu tentang Yabes? Yabes itu dirubah nasibnya oleh Tuhan. Ya, kalau saudara baca itu di 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, itu firman Tuhan berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, ibunya sendiri udah bilang sama Yabes. Dari kecil, dari dia mulai lahir, saudara, nasibnya itu buruk. Itu nasib Yabes itu buruk. Dikatakan, saudara, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Gitu ya. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu disebut anak kesengsaraan. Anak yang nanti penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan masalah. Begitu. Nasibnya itu buruk, saudara. Ibunya sendiri sudah bernubuat begitu untuk dia. Dan dia menjalani hari-hari yang buruk itu. Tapi saudara, kita tahu Yabes itu kemudian nasibnya diubah oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dia berdoa. Karena dia berseru kepada Allah. Dia nggak mau terima situasi yang saat ini, nasib dia saat ini. Dia nggak mau terima, dia berseru kepada Tuhan. Saya nggak tahu masalah persoalan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Berseru kepada Allah. Maka Tuhan akan merubah nasib kita. Amin. Yabes itu, saudara, akhirnya menjadi orang yang lebih diberkati daripada yang lain. Yabes berseru kepada Allah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes berseru kepada Tuhan, sehingga masa depannya menjadi cemerlang, masa depannya menjadi baik di tangan Tuhan. Amin, saudara. Jangan ragukan Tuhan, saudara. Mari berseru, saya tantang saudara, mari berseru, mari banyak berdoa, mari berseru. Tuhan akan lakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan membuat masa depan yang luar biasa. Saudara kenal yang namanya Nick Vujicic? Nick Vujicic. Itu sekarang dia terkenal sebagai penginjil dan juga motivator ulung. Itu tingkat dunia sekarang, saudara ya. Nick Vujicic ini lahir, saudara, tanpa tangan, tanpa kaki. Bayangin, saudara. Tangannya kecil aja, kakinya kecil aja. Boleh dibilang tanpa tangan, tanpa kaki waktu lahir. Gitu. Ya, dan dia mengalami satu kehidupan yang sulit. Bayangin, saudara, tanpa tangan, tanpa kaki. Dan dia pernah pada masa
Ada saat-saat di mana dia frustasi dan dia mau bunuh diri. Tapi kemudian satu saat, saudara, dia sadar akan rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mulai terus bergaul dengan firman Allah. Dan sekarang nasibnya dirubah Tuhan, saudara. Saya percaya di antara kita di sini tidak ada yang nasibnya seburuk Nick Vujicic itu, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kita masih lengkap loh, saudara. Gitu kan? Nick Vujicic yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, sekarang ini menjadi orang terkenal. Penginjil terkenal, motivator ulung. Kalau saudara lihat wajahnya penuh sukacita. Saya nggak sempat tayangkan videonya ya, atau gambarnya dia ya. Itu wajahnya penuh sukacita, padahal nggak ada tangan, nggak ada kakinya. Bayangin kita yang masih lengkap tubuhnya ini, sering memble di hadapan Tuhan, murung, gitu kan, tertekan, tidak ada sukacita. Masa depan kita luar biasa dalam Tuhan. Amin. Lakukan seperti Yabes. Jangan kurangi waktu saat teduh kita dengan Tuhan. Jangan kurangi mesbah keluarga. Jangan kurangi waktu-waktu di mana kita melayani Tuhan. Jangan kurangi waktu-waktu di mana kita, itu Adi munculin itu ya, di videonya itu. Lihat aja wajahnya cerah begitu. Nggak ada tangan, nggak ada kakinya itu, saudara. Gitu kan? Itu hebat. Bahkan sekarang udah bisa punya istri, punya anak. Ya, luar biasa. Dia terkenal sekali sekarang nih, motivator ulung. Diundang kemana-mana, saudara. Ya, dahsyat. Kita nggak separah dia. Masalah kita nggak separah dia. Pasti Tuhan akan beri masa depan yang luar biasa. Ayo, berseru, cari Tuhan, sungguh-sungguh. Yang ketiga, lanjut. Slide berikutnya. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu memberikan sukacita dalam kesukaran. Nah, ini saudara ya. Yang pertama, penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah persoalan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu memberikan masa depan yang cemerlang. Yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat di dalam diri kita senantiasa ada sukacita. Nah, ini luar biasa saudara ya. Yang terakhir nih, yang ketiga ini luar biasa nih. Yesaya 9 ayat 2a, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Kenapa kita bersukacita? Karena di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, Allah menyertai saya, Allah menyertai saudara. Artinya di dalam diri saya ada Tuhan Yesus. Di dalam diri saudara ada Tuhan Yesus. Immanuel. Dan itulah yang membuat apapun situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita, harusnya kita tetap bersukacita. Amin. Harusnya kita tetap bersukacita. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Nah, itu dahsyatnya saudara. Seperti Rasul Paulus, nggak bisa sukacita itu hilang dalam hidupnya. Karena Yesus ada dalam hidupnya. Immanuel, Allah menyertai Rasul Paulus. Sehingga di tengah-tengah hukuman yang begitu luar biasa pada waktu dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 4, dia berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dia sedang menghadapi banyak masalah, bahkan sebentar lagi dia akan dihukum penggal kepala, saudara. Tapi dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi apapun persoalan masalah dalam hidup kita, jangan mau kehilangan sukacita, saudara. Ya, kita harus tetap banyak senyum. Amin. Coba senyum dulu ke kamping kanan kiri saudara ya, kepada suami, kepada istri, pada anak-anak, senyum. Senyum saudara. Hari-hari ini kita harus banyak bersukacita. Amin. Ya, kita harus banyak bersukacita.
Karena dikatakan di dalam firman Tuhan Nehemia 8 ayat 10, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Nah, ini kalimat yang terakhir, perhatikan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kita. Sukacita karena Tuhan itu membuat kita kuat, saudara. Amin. Jadi pagi-pagi bangun walaupun masalah itu masih ada, saudara, buka mata. Masalah masuk di pikiran. Gitu kan? Masalah belum hilang. Tapi ambil keputusan saat itu juga, aku mau bersukacita hari ini. Amin. Karena di dalam Yesus kita menerima sukacita yang luar biasa. Dan sukacita karena Tuhan itu perlindungan, kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau saudara nggak bisa bersukacita, padahal ada Yesus dalam hidup saudara, tapi saudara nggak mau berjuang untuk terus bersukacita, maka yang terjadi Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru pada waktu saudara stres, saudara bingung, saudara marah-marah, saudara kecewa, sukacita itu nggak ada dalam hidup saudara, maka kekuatan kita itu menjadi kecil. Kita menjadi lemah. Kita menjadi mudah untuk hancur. Mudah untuk tidak percaya Tuhan lagi, tidak percaya lagi kepada kata-kata, nasihat, dan lain sebagainya. Karena kita biarkan sukacita kita diambil oleh iblis. Dan kemudian kita menjadi lemah dan menjadi lemah. Jangan tawar hati. Apapun masalah saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Jangan tawar hati. Amin, saudara. Ya. Bahkan dikatakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini luar biasa ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini pemerintah sedang terus ya mengajari kita rakyatnya untuk iman, aman, imun. Nah, itu ada 3 itu ya. Iman, aman, imun, gitu kan. Itu saudara ya. Kita juga disuruh untuk aman, kita harus disuruh memakai 3M. Tapi saya kira yang paling menentukan sebenarnya imunitas tubuh kita. Gitu. Ya. Imunitas tubuh kita yang paling menentukan. Imun. Imun itu menentukan, saudara. Kalau imunitas kita kuat, virus itu nggak bisa masuk. Nggak bisa menguasai tubuh kita. Gitu ya. Nah, ternyata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi waktu saudara bersuka cita, imunitas saudara tuh, imun saudara tuh tambah kuat. Amin. Nah, itu. Tapi waktu saudara kecewa, frustasi, marah-marah, gitu kan, nggak puas, dan lain-lain yang negatif, maka imunitas kita menurun. Dan itu akan menjadi santapan empuknya COVID-19. Bahaya, saudara. Hari-hari ini kita harus banyak bersukacita. Makanya saya senang sekali Gembala Rayon kita, Bunda Christine, Pak Peter, juga sama tim yang ada tuh. Awal-awal itu membuat satu rekaman video tentang pujian, hati yang gembira adalah obat. Wah, itu saya senang dengarnya ya. Hati yang gembira adalah obat, saudara. Nah, yang terakhir Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Orang yang bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan, doanya akan dijawab Tuhan. Doanya akan dijawab Tuhan. Kora baganda kala bala bala. Ya, saudara, jadi itu saya kira yang perlu kita semua perhatikan dalam ibadah Natal keluarga kita malam ini, firman Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan. Yang pertama, saudara, penyertaan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan akan memberikan masa depan yang cemerlang. Yang ketiga, penyertaan Tuhan akan membuat kita senantiasa bersukacita. Dan waktu kita bersukacita, maka kita akan mengalami perlindungan Allah, kekuatan Tuhan. Imunitas kita meningkat. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi pada masa-masa kita merayakan Natal ini, mari terus alami kebaikan Tuhan. Ya, saudara, alami kebaikan Tuhan. Korabadata syanda karala pandata syanda karala pandata syandama. Kaburia ganda karala bandata parala parala. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Korabaganda kala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Paguria ganda karalabana tasyanda karalabana tasyanda karalabana. Kami bersyukur untuk apa yang kau sampaikan bagi kami. Kami bersyukur untuk tuntunan yang kau berikan bagi kami. Immanuel, Allah menyertai kami. Kurabaganda kalabala bala 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 bala. Saguri ganda karapura mana kata kalabala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kalau ada di antara saudara-saudara kami saat ini yang menghadapi masalah-masalah persoalan-persoalan yang pelik dalam hidup mereka. Biarlah mereka mengalami Immanuel, Allah hadir dalam kehidupan mereka. Kuramanarala, dan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan waktu mereka berpengharapan kepada Allah, kurabagana kalabala-balaba, maka kuramana jalan keluar itu terjadi. Oh, nasib mereka dirubah ya Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Tuhan juga menghadirkan sukacita senantiasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa mengatasi setiap persoalan mereka dan mereka tampil sebagai pemenang. Dan mujizat itu terjadi. Doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak mengerti apa persoalan yang ada pada setiap anak. Kalau ada yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, sedang kehilangan pekerjaan, orang sedang penghasilannya sedang berkurang dengan luar biasa. Orang baganala sedang mengalami persoalan-persoalan yang pelik dalam hal ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Allah hadir dalam hidup mereka. Dan Allah memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Allah merubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Begitu juga kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami persoalan-persoalan yang pelik. Rabagana kalabala-bala-bala, karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Allah hadir dalam hidup mereka dan menjamah. Sehingga kuasa kesembuhan dari Allah itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan persoalan-persoalan masalah-masalah keluarga. Masalah apapun saat ini, Tuhan menjadi pertolongan. Tuhan menjadi jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, melalui Natal kami malam hari ini, mujizat itu Engkau sedang nyatakan kepada kami semua. Mujizat itu sedang terjadi atas pribadi-pribadi, atas keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan sembah dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah.
Terima kasih Tuhan. Kora baganda kala pala 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 shanda kara panata